Seiring dengan perkembangannya zaman, handphone adalah salah satu alat elektronik yang wajib dimiliki oleh setiap individu. Yang dulu hanya bisa mengirim pesan dan melakukan panggilan tanpa melihat wajah, sekarang dengan leluasa bisa melakukannya dengan satu genggaman handphone di tangan. Bahkan bisa lebih daripada itu. Berbagai brand handphone terus melakukan inovasi dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi para konsumennya, baik itu Redmi, Samsung, iPhone, dan brand handphone lainnya. Tapi terlepas dari hal ini, banyak dari masyarakat, terkhususnya masyarakat Indonesia, ketika membeli handphone tidak tahu atau bahkan tidak peduli kalau handphone yang mereka beli wajib memiliki yang namanya IMEI. Lalu, seberapa penting sih IMEI yang ada di handphone kita? Dilansir dari situs Detik.inet, IMEI merupakan kepanjangan dari International Mobile Equipment Identity, adalah nomor identifikasi unik yang diberikan kepada setiap perangkat seluler, baik itu handphone yang berbasis Android maupun iOS, dan tentunya setiap perangkat memiliki IMEI yang berbeda-beda. IMEI sendiri digunakan oleh operator jaringan dan pihak yang berwenang untuk melacak dan mengidentifikasi perangkat yang terhubung ke jaringan seluler di Indonesia. IMEI juga bisa digunakan untuk memastikan apakah handphone tersebut merupakan handphone yang resmi atau handphone ilegal. Mengenai hal ini, Mas Bay teringat cerita dari teman Mas Bay yang memiliki pengalaman, yaitu beliau membeli handphone iPhone yang dimana ini adalah unit iPhone X Inter. Ponsel X Inter merupakan istilah umum yang menunjukkan kondisi ponsel bekas pakai yang berasal atau didapatkan dari luar negeri. Beliau tertarik untuk membeli ponsel merek iPhone karena gaya hidup. Selain itu juga dari sisi harga, ponsel X Inter lebih murah dibandingkan dengan membelinya di toko resmi. Selang pemakaian kurang lebih 1 tahun, iPhone yang beliau gunakan mengalami kendala. Signal provider miliknya mendadak hilang tanpa sebab yang jelas. Meski menggunakan dengan provider lain, sinyal di ponsel miliknya tidak muncul atau tetap tidak terdeteksi. Dan akhirnya Mas B menyarankan untuk melakukan pengecekan nomor IMEI di handphonenya. Benar saja, ketika Mas Bay melakukan pengecekan nomor IMEI di website beacukai.go.id, nomor IMEI-nya tidak terdaftar. Pengalaman yang dialami oleh teman Mas Bay ini adalah salah satu di antara banyak orang yang mengalami hal yang sama. Bahkan tak jarang di antara mereka akhirnya memilih jasa unblock IMEI, yang tujuannya tentunya untuk membuka blokir IMEI pada ponsel mereka. Benar saja, karena sudah mulai putus asa, teman Mas Bay akhirnya menggunakan jasa unblock IMEI. Dan yang parahnya lagi, beliau tertipu setelah melakukan transfer sebanyak 2 kali dengan total kerugian yaitu 300.000 dengan iming-iming nomor IMEI akan aktif selama 3 bulan. Aduh, rasanya kayak jatuh tertimpa tangga ya. Perlu diketahui kalau jasa unblock IMEI ini adalah ilegal. Hal ini terbukti dengan adanya pemberitaan yang baru-baru ini viral di sosial media. Dilansir dari akun Instagram resmi Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri pada tanggal 15 April sampai 16 Juni 2023, Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri berhasil melakukan penindakan terhadap 6 pelaku jaringan pendaftaran IMEI secara tidak resmi. 4 diantaranya adalah pegawai swasta dan 2 diantaranya adalah pegawai oknum ASN di Kemenprin dan oknum Bea Cukai. Juru bicara Kemenprin Febri Henry Antoni Arif mengatakan modus kejahatan ini dilakukan dengan cara mendaftarkan kurang lebih 191.000 IMEI ilegal pada aplikasi Centralized Equipment Identity Register atau CEIR milik Kemenprin. Beliau mengatakan modus kejahatan dilakukan dengan mengakses akun Kemenprin dalam sekali proses pemasukan yang dilakukan di luar dari prosedur. Setidaknya ada 191.965 ponsel dengan IMEI ilegal ditemukan. Dari 191.000 ponsel itu mayoritas adalah iPhone dan jumlahnya mencapai 178.000 iPhone. Tak tanggung-tanggung, atas kasus mafia IMEI ilegal ini negara dirugikan sekitar kurang lebih 353 miliar. Selain menindaklanjuti para pelaku sesuai peraturan hukum yang berlaku, juga akan melakukan shutdown terhadap 191.000 handphone yang mayoritas adalah iPhone. Maksud dari shutdown di sini, ponsel X Inter yang IMEI-nya tidak terdaftar di website pengecekan IMEI Bea Cukai, ponselnya tetap dapat digunakan, tapi tidak bisa menggunakan SIM card Indonesia atau signalnya diblokir. Jadi kalian hanya bisa menggunakan WiFi saja. Tapi tenang aja, jangan panik, karena juru bicara Barreskrim mengatakan akan membuka posko pengaduan untuk para pengguna ponsel yang sekiranya ikut ter-shutdown.
Jadi bagaimana? Apakah kalian masih berminat atau tertarik untuk membeli ponsel X Inter? Nah, di video ini juga Mas Bay akan memberikan beberapa tips sebelum kalian membeli ponsel atau handphone. Tips yang pertama, jika uang atau dana kalian cukup untuk membeli unit baru, Mas Bay sarankan untuk membelinya di toko yang resmi. Dan kalau tetap ingin membeli ponsel dengan brand iPhone, usahakan membelinya di toko yang sudah berstatus MBAAR atau Multi Brand Apple Authorized Reseller, karena di Indonesia belum ada yang namanya Apple Store. Di Indonesia, kalian bisa mendapatkannya di iBox, Digimap, Blibli, Erafone, dan toko lainnya yang sudah berstatus MBAAR. Dan jika kalian ingin membeli unit second, pastikan cek secara detail mulai dari box dan kondisi fisik ponsel yang kalian beli. Untuk tips yang kedua, lakukan pengecekan IMEI di ponsel kalian masing-masing. Cara cepatnya cukup tekan bintang pagar 06 pagar. Nanti akan ditampilkan nomor IMEI di handphone kalian masing-masing. Harusnya sih jika kalian membeli ponsel di toko yang resmi, IMEI-nya pasti terdaftar. Untuk ponsel yang dibeli di Indonesia, untuk pengecekan IMEI-nya kalian bisa membuka website pengecekan IMEI Kemenprint, yaitu websitenya kemenprint.go.id. Ya, walaupun sampai video ini terupload, websitenya masih ada perbaikan server. Kita doakan saja supaya websitenya segera pulih dan dapat digunakan kembali. Tapi ketika nanti kalian melakukan pengecekan nomor IMEI, itu jangan bingung dan timbul pertanyaan. Kok nomor IMEI-ku ketika aku cek di website pengecekan IMEI Bea Cukai nggak terdaftar ya? Begini penjelasannya. Untuk unit iPhone wilayah Indonesia dengan kode PA/A, ID/A, FE/A, dan SE/A itu melakukan pengecekannya di website pengecekan IMEI Kemenprint karena ini merupakan iPhone khusus wilayah Indonesia. Dan untuk iPhone yang memiliki kode selain kode wilayah yang Mas Bay sebutkan tadi, itu adalah kode iPhone wilayah di luar negara Indonesia. Contohnya adalah LL/A untuk kode wilayah Amerika Serikat. Simpelnya seperti ini, untuk ponsel wilayah Indonesia, kalian melakukan cek nomor IMEI-nya di website Kemenprint. Dan untuk ponsel di luar Indonesia, itu melakukan pengecekan IMEI-nya di website Bea Cukai. Tips terakhir dari Mas Bay, jangan mudah percaya dengan harga ponsel yang murah, walaupun diiming-imingi dengan berbagai bonus aksesoris, sebelum kalian menyesal di kemudian hari. Salah satunya permasalahan IMEI tadi. Pengen tampil mewah, tapi IMEI yang bermasalah, ujung-ujungnya IMEI terblokir, tidak bisa menggunakan SIM card Indonesia. HP Elite kok sinyal sulit ya? Pesan Mas Bay, utamakan fungsi bukan gengsi. Nggak harus iPhone kok, kalian tetap bisa keren walaupun nggak pakai iPhone. Tapi semua tetap kembali ke kalian masing-masing kok, mau tetap membeli ponsel yang katanya mewah sekelas iPhone atau ke ponsel Android sekelas Samsung. Jadi menurut kalian gimana? Mending iPhone X Inter tapi IMEI-nya keblokir atau Samsung yang adem ayem aja IMEI-nya? Ya pengennya sih iPhone tapi nggak keblokir mas.